Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Firdiani Ruhyana. Di sini saya akan membahas tentang qiraat Al-Quran. Untuk penjelasannya, ada 7 materi. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian qiraat Al-Quran. Materi yang kedua, sejarah perkembangan qiraat Al-Quran. Yang ketiga, macam-macam dan tingkatan qiraat. Yang keempat, metode penyampaian qiraat. Yang kelima, pembagian tingkat qiraat. Yang keenam, pengaruh qiraat dalam mengistinbat hukum. Dan yang terakhir, peranan qiraat terhadap penafsiran Al-Quran. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu pengertian qiraat Al-Quran. Secara etimologi berasal dari kata qiraatun yang mengandung arti ragam bacaan atau tilawah dan pelafalan. Sedangkan secara terminologi, istilah qiraat memunculkan beraneka ragam definisi menurut para ulama qiraat. Adapun para ulama yang mendefinisikan qiraat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Jazari mendefinisikan qiraat sebagai ilmu tentang pengucapan kalimat Al-Quran dan berbagai perbedaannya serta hubungannya dengan aspek penukilannya. 2. Menurut Mana Al-Qotton, qiraat adalah sebuah mazhab dari beberapa mazhab artikulasi kosakata Al-Quran yang dipilih oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan mazhab lainnya. Ketiga, Badar Adin Al-Zarkashi mengemukakan bahwa qiraat yaitu perbedaan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti tahfif atau tashkil dan lain-lain. 4. Abdul Hadi Al-Fadli berpendapat, qiraat yaitu suatu ilmu untuk mengetahui cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan oleh para ahli qiraat, baik membuang huruf atau menetapkan huruf, memberikan harokah, memberikan tanda sukun, memisahkan huruf, menyambung huruf, menggantikan huruf, dan lain-lain yang diperoleh melalui indera pendengaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu qiraat Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca ayat-ayat Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam ahli qiraat, berbeda dengan cara ulama-ulama lainnya, berdasarkan riwayat-riwayat mutawatir sanadnya dan selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta cocok dengan bacaan terhadap tulisan Al-Quran yang terdapat dalam salah satu mushaf Utsman. Untuk materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan qiraat Al-Quran. Al-Quran sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai penyampai sekaligus pembaca di hadapan Nabi. Nabi SAW menerima dari malaikat Jibril lalu meneruskannya kepada para sahabat dan kaum muslimin. Setiap kali Nabi menerima ayat yang diturunkan, lalu Nabi membacakannya di hadapan para sahabat dan memerintahkannya untuk menulis, sehingga sempurnalah Al-Quran dalam tempo kurang lebih 23 tahun. Oleh karena itu, banyak sahabat yang menghafal Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Bacaan-bacaan yang masyhur dari sahabat itulah yang diambil oleh para tabi'in pada setiap waktu dan tempat. Bentuk bacaan yang banyak itu semuanya dijamin kebenarannya, karena sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW. Dengan demikian, jelaslah bahwa qiraat Al-Quran adalah tauqifi, bukan ikhtiari. Sekalipun terjadi perbedaan dalam pengucapan beberapa bunyi suara di antara qiraat yang satu dengan qiraat yang lain, dan tetap dinilai sebagai suatu yang berasal dari wahyu. Dalam perkembangan selanjutnya, perbedaan bacaan yang sebelumnya masih dalam kerangka tauqifi ternyata tidak terlepas dari pencemaran. Hal ini disebabkan karena meluasnya daerah kekuasaan Islam dan juga pengiriman salinan mushaf Utsmani ke beberapa daerah pada waktu itu belum diberi tanda titik dan harokat. Kebijakan dari Utsman bin Affan tersebut adalah untuk menyeleksi bacaan yang berkembang di kalangan masyarakat agar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akibat tersebut di atas, maka terbukalah peluang perbedaan persepsi dalam cara membaca Al-Quran. Perbedaan bacaan antara satu dengan yang lainnya semakin lama semakin bertambah luas, sehingga sulit untuk dikenal bacaan mana saja yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam situasi seperti inilah, maka sebagian ulama bangkit dan berusaha untuk meneliti dan menyeleksi versi bacaan dengan menetapkan beberapa kriteria dan rukun-rukun qiraat yang dapat diterima kesohihannya. Secara umum, pedoman yang dipakai dalam meneliti dan menyeleksi qiraat bila mana memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, sesuai dengan kaidah bahasa Arab.
Yang kedua, sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Utsmani. Yang ketiga, diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Untuk materi yang ketiga, yaitu macam-macam dan tingkatan kiroat. Dari segi jumlah, kiroat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kiroah sab'ah, yang dinisbatkan kepada 7 imam kiroat yang terkenal, yaitu Nafi, Asim, Hamzah, Abdullah ibnu Amir, Abdullah ibnu Kasir, Abu Amru bin Al-A'la, dan Ali Al-Kasai. Yang kedua, kiroah asyarah, atau kiroat yang dinisbatkan kepada imam kiroat yang 7, lalu ditambah dengan 3 imam kiroat, yaitu Abu Ja'far, Yakub, dan Khalaf. Yang ketiga, kiroah arba'ah, yaitu imam kiroat yang 10 ditambah dengan 4 imam kiroat, yaitu Hasan al-Basri, Ibnu Muhaisin, Yahya al-Yazidi, dan al-Syambuzi. Dari segi sanad, kiroat terbagi menjadi 6 macam atau 6 tingkatan, yaitu yang pertama mutawatir, yaitu kiroat yang diriwayatkan oleh banyak orang atau banyak periwayat yang tidak mungkin sepakat untuk berdusta, dan sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Termasuk dalam kategori ini menurut jumhur ulama adalah kiroat sab'ah. Yang kedua masyhur, yaitu kiroat sahih sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, tetapi tidak mencapai derajat mutawatir, hanya diriwayatkan oleh seorang atau beberapa orang yang adil dan sikoh, sesuai dengan bahasa Arab dan sesuai dengan Rasul Utsmani, serta terkenal di kalangan ahli kiroat. Yang ketiga ahad, yaitu kiroat yang sahih sanadnya tetapi menyalahi atau tidak sesuai dengan Rasul Utsmani dan kaidah bahasa Arabnya, serta tidak terkenal seperti kedua kiroat yang telah disebutkan. Yang keempat, syaz, yaitu kiroat yang sanadnya cacat atau tidak sahih dan tidak bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Yang kelima, maudhu, yaitu kiroat yang tidak ada asalnya, dibuat-buat dan dinisbatkan kepada seseorang tanpa dasar. Yang terakhir, mudroj, yaitu kiroat di dalamnya terdapat tambahan kiroat sebagai penafsiran Al-Quran. Untuk materi yang keempat, yaitu metode penyampaian kiroat. Ada beberapa metode yang digunakan dalam menyampaikan kiroat. Yang pertama, mendengar langsung dari guru atau asima, membacakan teks atau hafalan di depan guru atau al-kiroah ala syaikh. Yang kedua, melalui ijazah dari guru kepada murid. Yang ketiga, guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang dikoreksinya untuk direwayatkan atau al-munalah. Yang keempat, guru menuliskan sesuatu untuk diberikan kepada muridnya atau mukatabah. Yang kelima, wasiat dari guru kepada murid-muridnya. Yang keenam, pemberitahuan tentang kiroah tertentu atau al-i'lam. Yang ketujuh, hasil temuan atau al-wijadah. Adapun metode asima tidak digunakan oleh para imam kiroah dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena yang mendengar langsung dari Nabi hanyalah para sahabat, sedangkan mayoritas para imam kiroah tidak pernah mendengarkan secara langsung dari Nabi SAW. Alasan yang kedua, setiap murid yang mendengar langsung dari gurunya tidak mampu secara persis meriwayatkan apa yang telah didapat dari gurunya, sedangkan para sahabat dengan kualitas kefasihan yang baik, mereka mampu menyampaikan Al-Quran sama persis seperti yang mereka dengarkan dari Nabi SAW. Untuk materi yang kelima, pembagian tingkat kiroat. Ada 3 syarat utama bagi sebuah kiroat Al-Quran agar bisa disebut sebagai kiroat sahih atau kiroat yang benar. Ketiga syarat itu, sebagaimana disebutkan oleh Mannaul Qattan, adalah yang pertama, syihatus sanad, atau bacaan kiroat harus memiliki sanad yang sahih. Yang kedua, mutabiqatur rasam, atau bacaan kiroat harus sesuai dengan rasam mushaf, salah satunya mushaf Utsmani. Yang ketiga, muwafaqatul arabiyah, atau bacaan kiroat harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang fasih. Berdasarkan syarat di atas, maka para ulama pun membagi kiroat kepada 6 macam tingkatan, yaitu yang pertama, kiroat mutawatir, atau kiroat yang dinukil oleh sejumlah besar periwayat yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Yang kedua, kiroat masyhur, adalah kiroat yang sahih sanadnya tetapi tidak mencapai derajat mutawatir dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab juga Rasam Utsmani. Yang ketiga, kiroat ahad, adalah kiroat yang sahih sanadnya tetapi menyalahi Rasam Utsmani ataupun kaidah bahasa Arab. Kiroat ini tidak termasuk kiroat yang diamalkan. Yang keempat, kiroat syadz,
adalah qiraat yang tidak sahih sanadnya. Yang kelima, qiraat maudhu adalah qiraat yang tidak ada asalnya. Yang keenam adalah qiraat mudroj atau qiraat yang berfungsi sebagai tafsir atau penjelas terhadap suatu ayat Al-Qur'an. Materi yang keenam adalah pengaruh qiraat dalam mengistinbat hukum. Dalam hal istinbat hukum, qiraat dapat membantu menetapkan hukum secara lebih jeli dan cermat. Perbedaan qiraat Al-Qur'an yang berkaitan dengan substansi lafaz atau kalimat ada kalanya mempengaruhi makna dari lafaz tersebut dan ada kalanya tidak. Dengan demikian, maka adanya perbedaan qiraat Al-Qur'an berpengaruh terhadap istinbat hukum dan ada kalanya tidak berpengaruh. Yang pertama, perbedaan qiraat yang berpengaruh terhadap istinbat hukum, yaitu qiraat sahih, mutawatir, dan masyhur. Bisa dijadikan sebagai tafsir dan penjelas serta dasar penetapan hukum. Misalnya, qiraat membantu penafsiran lamastum dalam menetapkan hal-hal yang membatalkan wudhu dalam surat Quran An-Nisa ayat 43. Yang kedua, perbedaan qiraat yang tidak berpengaruh terhadap istinbat hukum. Dari adanya perbedaan qiraat tetapi tidak berpengaruh terhadap istinbat hukum, contohnya pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 49. Perbedaan bacaan tersebut tidak menimbulkan perbedaan maksud atau ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, pemakaian qiraat syadz dalam istinbat hukum. Tidak hanya qiraat mutawatir dan masyhur yang dapat dipergunakan untuk menggali hukum-hukum syariah, tetapi qiraat syadz juga boleh dipakai untuk membantu menetapkan hukum syariah. Hal itu dipertimbangkan bahwa qiraat syadz itu sama kedudukannya dengan hadis ahad atau setingkat di bawah mutawatir, dan mengamalkan hadis ahad adalah boleh. Ini merupakan salah satu pendapat jumhur ulama. Ulama mazhab Syafi'i tidak menerima dan tidak menjadikan qiraat syadz sebagai dasar penetapan hukum dengan alasan bahwa qiraat syadz tidak termasuk Al-Qur'an. Materi yang terakhir yaitu peranan qiraat terhadap penafsiran Al-Qur'an. Yang pertama yaitu menerangkan hukum yang telah disepakati. Yang kedua, menghasilkan hukum syarok yang berbeda. Ketiga, menghimpunkan hukum yang berbeda-beda. Keempat, menentukan kekuatan hukum yang berbeda-beda. Kelima, mentafsirkan makna dan maksud yang samar ataupun yang kurang dipahami. Keenam, menerangkan makna kalimah yang zahirnya adalah berlainan dengan maksud yang dikehendaki. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.